Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang komunikasi multimedia pada transport layer. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahyu Tirta dari jurusan Informatika Universitas Udayana. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu multimedia. Multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak dan media yang berarti penyajian suatu tempat atau wadah. Sehingga multimedia sendiri berarti menggabungkan elemen media seperti teks, audio, gambar, video, dan animasi untuk menyampaikan informasi kepada user. Nah, arsitektur jaringan komputer user layer. User layer. Menurut artikel jurnal tahun 2017 dari Sofana, user layer adalah sebuah pedoman arsitektur jaringan dari lembaga ISO di Eropa sejak tahun 1977. Layer keempat atau transport layer. Layer ini bertugas untuk melakukan sesi komunikasi antara komputer dalam jaringan dan menentukan bagaimana data ditransmisikan dalam jaringan. Layer ini memiliki kontrol atas reliabilitas dari komunikasi melalui segmentasi, flow control, dan error control, sehingga bagian ini atau layer ini memberikan efisiensi dan jaminan komunikasi end-to-end. Nah, bagaimana cara dari pengiriman file tersebut disebut dengan protokol. Nah, terdapat dua protokol yang paling umum yang digunakan pada layer 4, yaitu TCP/IP dan UDP. UDP, menurut Hasri Utama tahun 2017, UDP merupakan pengembangan sederhana dari IP. Fasilitas yang didukung oleh UDP hanyalah multiplex datagram, atau pengiriman ke banyak secara bersamaan, dan checksum. UDP umumnya diterapkan pada sistem DNS. Nah, karakteristik dari UDP ada sebagai berikut. Nah, nantinya karakteristik ini akan kita amati pada implementasi kasus yang kita ambil dari beberapa jurnal artikel yang telah ada di internet. Nah, implementasi UDP kita ambil dari artikel jurnal yang berjudul Protokol UDP Pervasive Multi-Device untuk perangkat MyRio berbasis LabVIEW dengan studi kasus Security Bugs oleh Octavia Meta tahun 2019. Peneliti menggunakan protokol UDP karena UDP lebih ringan dan sangat simpel, sesuai dengan karakteristiknya yang pertama, yaitu connectionless. Yang kedua, IoT, dalam hal ini perangkat MyRio, hanya mementingkan kecepatan respon, sehingga UDP memiliki karakteristik best effort, yaitu asal paket sampai. Ketiga, UDP dapat digunakan untuk mengirimkan broadcast atau multiplexing, di mana ini sangat baik untuk berinteraksi dengan banyak perangkat IoT. Pada kasus ini terdapat satu PC dengan dua IoT, sehingga setiap perintah yang diberikan kepada PC akan dilakukan secara broadcast untuk setiap perangkat IoT. Yang kedua, yang terakhir yaitu hanya bertukar string sebagai status, contoh ACC, sehingga tidak menggunakan file besar, dan ini sangat sesuai dengan sifat UDP yang sangat simple. Yang kedua ada protokol TCP/IP. TCP merupakan protokol yang 75% banyak digunakan untuk layanan internet saat ini, menurut Yesi Mardiana tahun 2017. TCP adalah protokol yang dapat dipercaya dan dirancang untuk jaringan internet yang secara umum tidak dapat dipercaya dengan berbagai kendala yang ada. Artinya di sini TCP diharapkan dapat membuat komputer dalam jaringan untuk saling dapat bertukar informasi, tidak peduli bagaimana kualitas perangkat dari jaringan komputer tersebut. Nah, adapun karakteristik dari TCP sebagai berikut. Nah, implementasi dari TCP. Implementasi dari TCP ini kita ambil dari artikel jurnal yang berjudul Implementasi TCP pada Audio on Demand dari Hastari Utama tahun 2015.
Poin yang dapat kita ambil yaitu terdapat pengiriman berkas teks, rich text, gambar, dan berkas audio yang dikirimkan dalam jaringan komputer. Tentunya file yang dikirimkan ini harus sampai dari sisi user dengan lengkap tanpa ada cacat maupun ada yang hilang, sehingga ini sesuai dengan karakteristik TCP yaitu reliability. Poin kedua yang kita bisa ambil yaitu 6 sekian paket dan paket data dan interval waktu pengiriman adalah 5 milisecond. Nilai tersebut dapat digunakan untuk mengirimkan informasi audio tanpa putus dengan modem berkecepatan 14,4 kbps. Ini sesuai dengan karakteristik dari TCP yaitu stream interface, di mana TCP dapat memberikan fitur berupa pengiriman data secara berkesinambungan atau secara beruntun. Yang poin terakhir yang bisa kita ambil dari jurnal ini yaitu memungkinkan sistem audio on demand untuk bekerja pada berbagai macam jaringan komputer yang berbeda tanpa terpengaruh, yaitu karakter connection oriented, di mana tak seberapa peduli seberapa baik atau buruknya kualitas jaringan dan seberapa baik suatu perangkat server dan perangkat klien. Protokol ini akan mencoba untuk mengirimkan file multimedia dari sisi server menuju sisi klien. Lalu perbandingan performa TCP/IP dan UDP pada kasus video conference oleh Devi pada tahun 2017. Nah, poin yang pertama bisa kita ambil di sini. Sebelumnya, kualitas performansi dari jaringan diukur dengan menggunakan QoS. Nah, poin pertama yang kita bisa ambil yaitu paket loss terbaik didapat pada protokol TCP sebesar 0%. Nah, ini sesuai dengan karakteristik dari reliability TCP dan connection oriented, di mana jika ada file yang hilang atau error, maka protokol akan meminta server untuk mengirimkan bagian dari file tersebut sehingga tidak ada bagian yang hilang di sisi user. Poin kedua yang kita bisa ambil yaitu delay terbaik, yaitu pada protokol UDP dengan rata-rata delay 27 milisecond, sesuai dengan karakteristik connectionless tanpa delay error control. Artinya, protokol UDP tidak akan melakukan transmisi ulang ataupun pengecekan error jika terdapat data yang hilang atau data yang rusak. Ini tentu akan memangkas waktu yang digunakan untuk melakukan error control. Dan poin terakhir yaitu throughput pada UDP dan throughput pada TCP/IP. Sesuai dengan karakteristik TCP, di mana TCP memiliki rata-rata output lebih tinggi karena delay yang diakibatkan oleh sifat reliability dari TCP. Oleh karenanya, UDP memiliki throughput lebih rendah daripada TCP. Sekian.